Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita. Buka bahasan kali ini yaitu tentang elastisitas penawaran. Ya, elastisitas penawaran. Ya. Apa itu elastisitas penawaran? Ya. Istilah lainnya elastisitas harga penawaran atau dalam bahasa Inggris price elasticity of supply, yaitu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan ya karena adanya perubahan harga ya. Jadi koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan ya karena ada harga yang berubah ya. Jadi elastisitas penawaran ini adalah rasio antara presentasi perubahan harga ya. Kalau ada fungsi yaitu QS sama dengan FP ya, ini adalah fungsi penawaran, maka elastisitas penawarannya atau cara menghitung elastisitas penawarannya yaitu ya perubahan jumlah barang per presentasi perubahan jumlah barang ya yang ditawar dengan presentasi perubahan ya. Sama dengan limit delta P menuju 0, delta QS per delta P per P ya, atau istilah lainnya dQs per dP dikali P per QS ya. Jadi ini rumus untuk mencari elastisitas penawaran ya. dQs per dP ini ya turunan dari fungsi penawaran terhadap P, terhadap harga ya. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis ya. Kalau kalau elastisitasnya besar dari 1 ya, elastis uniter kalau elastisitasnya sama dengan 1, dan tidak elastis atau inelastis kalau elastisitasnya kurang dari 1 ya. Barang yang penawarannya tidak elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut secara syiar dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harga ya. Barang yang penawarannya tidak elastis ya mengisyaratkan jika harga barang tersebut dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Kita masuk contoh. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh ada fungsi penawaran barang QS sama dengan min 200 tambah 7P kuadrat atau 7P pangkat 2. Berapa elastisitas penawarannya kalau nilai harga P itu sama dengan 10 ya. Kalau nilai P nya sama dengan 10 ya. Jawab ya, ini penyelesaiannya Q sama dengan min 200 tambah 7P kuadrat ya. Ini kita turunkan ya terhadap P ya. Diturunkan terhadap P berarti yang ini tidak ada ya. Sisa 2 kali 7 14 pangkatnya dikurang 1 tinggal P ya. Jadi Q aksen S atau turunan fungsi penawaran itu sama dengan 14 P ya. Untuk mencari nilai elastisitas penawarannya ini ya, kita pakai rumus yang tadi ya, turunan fungsi penawaran dikali P per QS yaitu 14P ya kali P per ya, ini QS ini fungsi
awal ya, fungsi penawaran, yaitu min 200 ditambah 7P kuadrat. Jadi ya seperti ini ya hasil ya, ini rumus elastisitas penawarannya. Ditanyakan berapa elastisitas penawaran kalau kita ganti P-nya dengan 10 ya. Kalau P-nya 10 berarti ganti P-nya 10 di rumus elastisitas penawaran di atas, terus 140 dikali 10 dikurang 200 tambah 7, 10 pangkat 2 itu ya, P pangkat 2, 10 pangkat 2, 100 kali 7, 700 ya. Ini 100 1000, ini kan kalau dikali ini dapat 1400. Min 200 tambah 700 hasilnya positif ya. Nah, positif 500. Jadi 1400 bagi 500 itu ya dapat 2,8. Ya, elastisitas penawarannya sebesar 2,8. Berarti ini ya, berarti ini lebih dari 1 ya. Berarti apabila kedudukan P sama dengan 10 harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebanyak 2,8% ya. Ya ini tidak usah ini ya. Ya, jadi elastisitas penawarannya sebesar 2,8 ya. Ini maksudnya kalau ya harganya naik atau turun ya, ya kondisinya 2, naik atau turun harga tersebut sebesar 1%, ya maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah ya, atau berkurang sebesar 2,8% ya. Jadi ini adalah ya elastisitas penawaran jika harga P sama dengan 10 ya. Dan ini akan berubah kalau harga P-nya juga berubah ya. Baik, sekira cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.